بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ananda yang solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ananda kemudahan di dalam belajar. Amin. Ananda yang solihah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tema 8, subtema 4, Aku Suka Berkarya. Tema 8, Praja Muda Karana atau singkatannya Pramuka. Untuk materi hari ini, pertama, sikap sesuai pengamalan Pancasila. Kedua, membuat laporan dalam bentuk diagram. Ketiga, membaca denah dalam bentuk gambar. Untuk tambahan materinya, kita juga akan belajar atau membaca rangkuman dan glosarium. Untuk materi hari ini, kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Nanti di pembelajaran 5 ada pembelajaran yang sama dengan pembelajaran 6. Jadi Ustazah ambil salah satunya saja ya Ananda. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita akan mulai dengan membaca teks terlebih dahulu. Ada di halaman 211. Mari dibuka bukunya Ananda. Kita akan mulai baca. 211 ya Ananda. Kegiatan bakti sosial donasi buku. Hari ini perpustakaan SD Nusantara terlihat ramai. Anak-anak SD Nusantara mengadakan kegiatan bakti sosial donasi buku bacaan bekas. Mereka terlihat sibuk bekerja. Ada yang memilah-milah buku, ada yang mengikat setumpuk buku, ada juga yang mencatat data buku. Buku yang terkumpul berasal dari anak-anak kelas 1 hingga kelas 6. Ada beragam jenisnya. Ada buku cerita, buku komik, ada buku cerita, buku kisah nabi, dan buku ilmu pengetahuan. Buku komiknya kita ganti ya, karena kita baca yang bermanfaat saja kalau bisa ya. Nah, kita ganti dengan buku membaca sirah misalnya. Mereka mengelola buku yang akan disumbangkan di ruang perpustakaan. Ada ruang kosong di depan meja petugas perpustakaan. Di pojok utara, anak-anak yang bertugas mengelompokkan buku berdasarkan jenisnya. Di pojok selatan, anak-anak yang bertugas mencatat buku yang terkumpul. Di pojok timur, anak-anak yang mencatat daerah-daerah yang akan diberikan buku. Kita lanjut ke halaman sebelahnya, 212. Anak-anak yang menjadi panitia kegiatan bakti sosial donasi buku bekerja sama dengan baik. Mereka bekerja dengan gembira, penuh semangat, dan tidak ada yang mengeluh. Semua merasa senang karena kegiatan yang dilakukan bisa membantu sesama. Setelah membaca bacaan di atas, bagaimana kesanmu terhadap kegiatan bakti sosial? Kegiatan itu membuat hati senang karena kita bisa berbagi dengan sesama. Mari kita berbagi dengan sesama. Masya Allah, bagus ya kegiatan kelas 1 sampai kelas 6-nya, yaitu bersama-sama mengumpulkan buku bekas untuk didonasikan atau diberikan kepada orang lain. Jadi orang lain bisa juga menambah ilmu. Nah,
untuk teks yang tadi kita baca, kita bisa latihan soal di ayo berdiskusi. Kita bisa diskusikan dengan orang lain. Nah, untuk jawabannya Ustazah langsung jawabkan ya Ananda di ayo berdiskusinya di halaman 212 sampai 213. Ini bisa juga nanti Ananda diskusikan dengan orang lain. Nomor 1, perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila ke-1. Apa sila ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ke-1 di bacaan yang tadi, yang manakah yang ke sila 1? Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu saat berdonasi buku. Jadi siapapun yang ingin mendonasikan bukunya dan siapapun yang mendapatkan bukunya atau yang diberikan bukunya itu tidak dipandang agamanya. Di bawahnya, mengapa perilaku itu dinyatakan sesuai dengan sila ke-1? Karena perilaku tersebut mencerminkan toleransi atau tidak membeda-bedakan agama satu sama lain. Semuanya sama. Nomor 2, perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Yang kedua, apa bacaan sila kedua? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, perilaku yang sesuai di teks tadi adalah pembagian tugas yang adil. Jadi ada yang dapat tugas mendonasikan bukunya itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Tidak ada perbedaan. Semua kelas berpartisipasi untuk mendonasikan bukunya. Dan juga tadi ada pembagian tugas. Pembagian tugasnya juga semuanya mengerjakan. Ada yang bertugas mencatat buku-buku yang akan didonasikan, ada yang mengumpulkan. Jadi yang bertugas mendapatkan tugas yang adil. Nomor 2 di bawahnya, mengapa perilaku itu dinyatakan sesuai dengan sila kedua? Karena dengan sikap adil tadi. Bisa kita tulis, yaitu sikap yang adil, semua berpartisipasi dalam kegiatan donasi. Nomor 3, perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yaitu semuanya Anda bisa lihat di buku cetak. Mereka bekerja dengan gembira, penuh semangat, dan tidak ada yang mengeluh. Nah, ini jawabannya bisa kita masukkan ya. Di nomor 3. Jadi bekerja dengan gembira, penuh semangat, dan tidak ada yang mengeluh. Mengapa aturan itu dinyatakan sesuai dengan sila ketiga? Bukan aturan ya, tapi perilaku. Diganti ya Nanda, aturan itu diganti perilaku. Mengapa perilaku itu dinyatakan sesuai dengan sila ketiga? Karena adanya kerjasama antara satu dengan yang lain. Semuanya bersatu, tidak terpecah belah. Mereka bersama-sama melakukan kegiatan donasinya. Kemudian di nomor 4, perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa perilakunya? Yaitu ketika membagi tugas tadi,
Jadi untuk pembagian tugasnya dilakukan dengan sesuai kemampuan masing-masing orang. Ada yang mencatat, diberikan kepada orang yang senang mencatat. Ada yang diminta untuk mengikat buku, ternyata dia sangat suka dalam kegiatan mengikat. Jadi diberikan kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya, atau mungkin yang sesuai dengan tenaganya. Contohnya kelas 1 jangan diberikan tugas yang untuk anak kelas 3, misalnya seperti itu. Masih adik kelasnya masih perlu dibantu, misalnya dibantu dalam melakukan tugasnya, maka dilihat dari kemampuannya. Nomor 5, perilaku yang sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan kegiatan donasi tadi yang memberikan buku bekas kepada orang lain. Mengapa perilaku itu dinyatakan sesuai dengan sila kelima? Karena semua orang berhak untuk belajar atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka untuk orang yang tidak mampu diberikan buku sebagai donasi, walaupun mereka tidak bisa membaca buku, tapi dengan donasi buku tersebut mereka bisa sama dengan orang lain, yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan atau belajar. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Kita akan belajar tentang diagram. Ini adalah data-data yang terkumpul pada donasi buku yang tadi. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 berpartisipasi mengumpulkan bukunya untuk didonasikan atau disumbangkan. Jumlah buku per kelas sudah tercatat. Kelas 1 ada 20, kelas 2 ada 24, kelas 3 32, dan seterusnya. Untuk jumlah buku yang terkumpul, maka dibuatkan diagramnya. Diagramnya yaitu satu gambar senilai dengan 4 buku. Maka untuk memudahkan, Ananda tinggal membagikan atau dihitung dengan dibagi 20 dibagi 4 berapa? Sama dengan 5. Maka nanti Ananda bisa catat 5 di diagramnya. Ada 5 gambar. Seperti ini. Ada 5 gambar. Untuk membuktikannya kita bisa kalikan 5 dikali 4, karena satu gambar nilainya 4, sama dengan 20. Jadi tinggal dikali saja 4, maka sudah bisa kita buktikan hasilnya apakah sama atau tidak dengan data berdasarkan tabel tadi. Coba kita lanjut ke kelas 2. Kelas 2 gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 dikali 4 sama dengan 32. Datanya 32. 32 dibagi 4 sama dengan 6. Kita catat 6-nya di diagram. 6 gambar. Ternyata ketika ada yang membaca diagramnya, satu gambarnya ada 4 buah buku, mereka akan mengkalikannya dengan 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. Berarti di kelas 2 ada 24. Selanjutnya kita akan belajar denah. Ini adalah denah yang ada di sekolah, salah satu sekolah. Nanti kita akan baca teksnya. Ananda bisa buka di buku cetaknya. Ada di halaman 217. Alam ini di bumi terdiri atas daratan dan lautan serta udara. Semua itu sangat dibutuhkan makhluk hidup, terutama manusia.
Manusia membutuhkan daratan sebagai tempat tinggal, air untuk kehidupan, dan udara untuk bernapas. Selain itu, bahan-bahan makanan dari tumbuhan juga untuk kehidupan. Oleh karena itu, kita harus menjaga hutan agar tetap hijau atau rindang dan tidak gundul, sehingga berguna untuk melestarikan alam dengan udara yang tetap segar. Untuk penyimpanan air, untuk kehidupan hewan-hewan yang semua itu sangat dibutuhkan manusia. Anak-anak SD pembangunan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam. Ahad yang lalu mereka mengadakan kegiatan penghijauan. Mereka memanfaatkan lahan yang masih kosong untuk ditanami pohon-pohon. Di pojok utara mereka menanam bibit pohon sawo. Di pojok barat mereka menanam bibit pohon belimbing. Di pojok selatan mereka menanam bibit pohon kelengkeng. Di pojok timur mereka menanam bibit pohon mangga. Di bagian depan kelas mereka menanam tanaman kecil sejenis rumput-rumputan. Kegiatan penghijauan sangat bermanfaat untuk kelestarian lingkungan. Selain itu, kehidupan juga menjadi lebih asri dan teduh. Udara sekitar juga menjadi lebih bersih dan segar. Dari cerita di atas, kalian memperoleh informasi tempat mereka menanam pohon. Lihat kembali denah ruang SD pembangunan di bawah ini, kemudian letakkan. Nanti kita akan meletakkan ya Ananda di denahnya. Pada denah tersebut kita bisa meletakkan angka 1, 2, 3, 4, 5 dilingkari sesuai petunjuk di halaman 218. Letakkan tanda ini untuk pojok yang ditanami bibit pohon sawo untuk nomor 1. Nah, kalau Ananda lihat di bacaan tadi, kita sesuaikan. Pohon sawo di buku tadi, pohon sawonya ada di utara. Berarti di mana? Di atasnya. Nah, Ananda bisa lihat ada U. U berarti utara, berarti kepanjangannya utara. Jadi ada di atas. Sawonya nomor 1 ada di atas. Kemudian nomor 2 bibit pohon belimbing. Bibit pohon belimbing ada di barat. Berarti di barat ada di kiri. Ya, di kiri. Kemudian nomor 3 kita lihat di buku cetaknya bibit pohon kelengkeng. Kelengkeng di mana kita baca? Menanam bibit pohon kelengkeng ada di selatan. Selatan berarti S ada di bawah. Kemudian di timur pohon mangga. Nomor 4 ya, pohon mangga di timur. Berarti ada di kanan. Letakkan tanda ini untuk yang rumputan. Rumputan itu ada di depan kelas. Berarti tinggal tulis di depan kelas. Ini sudah dicatat, maka ditulis di denahnya angka 1 sampai 5 sesuai dengan yang tadi kita kerjakan. Yang di utara tadi pohon sawo, berarti taruh di tempat parkir, kantin, rumah penjaga sekolah. Taruh di tengah-tengahnya saja boleh ya. Tengah maksudnya di kantin. Misalnya dekat di depan kantin boleh. Selanjutnya nomor 2 pohon belimbing. Belimbing tadi ada di barat, berarti ada di kiri. Bisa ditulis di depan taman. Di depan tamannya. Kemudian nomor 3 pohon kelengkeng. Kelengkeng tadi ada di selatan, berarti Ananda bisa buat di depan ruang tamu misalnya. Kemudian pohon mangga.
Pohon mangga ada di timur, tadi ada di kanan ya, berarti ada di kanan. Timurnya nomor 5 di depan kelas, maka digambar di depan kelas. Boleh ditulis di depan kelas semuanya ya, kelas 1, 2, 3, 4 ditulis di depannya. Alhamdulillah sudah selesai. Kita akan baca rangkuman. Ada banyak kegiatan yang menghasilkan karya seperti menulis, menggambar, atau membuat model rumah-rumahan. Kita belajar di Pramuka Aku Suka Berkarya. Banyak kegiatan yang bisa kita buat untuk berkarya. Contoh karyanya seperti menulis, menggambar, atau membuat model rumah-rumahan. Nomor 2, denah diperlukan agar kita mudah mencari lokasi. Ya, agar dapat membaca denah harus mengetahui arah mata angin. Apa saja arah mata angin untuk mempermudah membaca denah? Yaitu arah mata angin utama. Ada yang utama ya Ananda, utara, selatan, barat, dan timur. Di bawahnya selain arah mata angin utama, ada pula mata angin lain, yaitu antara selatan dan timur disebut arah tenggara. Ini yang lain ya Ananda, ada yang utama dan ada yang lain. Selatan dan timur disebut arah tenggara, antara selatan dan barat disebut arah barat daya, antara barat dan utara disebut arah barat laut, antara utara dan timur disebut arah timur laut. Di bawahnya sebuah data jumlah barang dapat dilaporkan dalam bentuk diagram. Betul, sesuai kan dengan diagramnya berdasarkan data yang ada. Dengan diagram kita bisa membaca data. Paragraf merupakan susunan beberapa kalimat yang mengandung pikiran pokok. Ya, betul. Kerjasama merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila. Dalam permainan lompat tali ada bentuk kerjasama. Model rumah-rumahan dapat dibuat dari kardus. Rumah-rumahan dapat dibuat dari kardus ya Ananda, supaya tidak terlalu mudah goyang. Sebaiknya kita menggunakan kardus karena kardus tebal, dan kita juga kalau bisa mendaur ulang barang. Kegiatan penjelajahan membutuhkan kaki yang kuat untuk berjalan. Kegiatan penjelajahan bisa lancar jika kita menggunakan denah. Aturan di perpustakaan dibuat agar pengunjung nyaman. Pengamalan sila kelima dapat dilakukan dengan kegiatan bakti sosial. Ini sila kelima ya, tadi kegiatan bakti sosial. Pramuka dapat berkarya dengan melakukan kegiatan menjaga kelestarian alam. Selanjutnya glosarium. Donasi artinya sumbangan. Kamus artinya buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad berdasarkan penjelasan tentang makna dan pemakaiannya. Maket bentuk tiruan atau bentuk miniatur bangunan. Ini tadi kita belajar membuat bangunan, itu disebut maket. Kemudian penghijauan kegiatan menanam pohon. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang untuk tugasnya yaitu pilihan ganda. Ananda bisa kerjakan di halaman 178. Ada nomor 6 sampai 10 dikerjakan. Di buku cetak juga boleh. Lanjut juga di subtema 4-nya halaman 223 nomor 5 sampai 7. Alhamdulillah sudah selesai untuk hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya yaitu latihan subtema pilihan ganda di subtema 3 halaman 178 dan subtema 4 halaman 223. Dikerjakan boleh di buku cetak. Sebelum kita tutup hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik.